Berbicara mengenai kisah sosok seorang kiai pada masa lalu, tidak hanya tentang penguasaan ilmu agama, akhlak serta peran pengaruh dalam perjuangan melawan penjajahan. Akan tetapi sisi lain dari seorang kiai yaitu karomah dan kesaktian yang dimiliki. Terdapat salah satu pesantren tertua di Cirebon yaitu Pondok Pesantren Al-Jauhariyah yang pada awalnya bernama Pesantren Balerante yang terletak di Desa Balerante, Kecamatan Palimanan, Cirebon. Pesantren ini berdiri pada zaman Sultan kelima Keraton Kasepuhan Cirebon yakni pada abad ke-12. Sosok sentral yang menjadi pengaruh di pesantren tersebut ialah Kiai Jauhar Arifin. Beliau merupakan generasi kelima dari pengasuh pesantren Al-Jauhariyah. Bahkan pergantian nama pesantren ini sendiri pun diambil dari nama beliau. Kiai Jauhar Arifin Balerante tak hanya dikenal sebagai ulama yang ahli dalam bidang agama, ia juga dikenal sebagai ulama yang memiliki ilmu hikmah atau supranatural dan banyak mengajarkan ilmu-ilmu kebatinan pada santrinya. Tak heran jika pada masa itu masyarakat Cirebon dan sekitarnya melihat sosok Kiai Jauhar lebih banyak pada hal karomah dan ilmu supranatural, yang menjadikan Kiai Jauhar dikenal sebagai seorang kiai yang sakti mandraguna. Meski demikian, Kiai Jauhar tetap menjaga akhlak dan begitu rendah hati atas keilmuan yang dia kuasai. Kiai Jauhar lebih banyak mengembangkan ilmu tentang fikih dan ilmu hikmahnya. Namun masyarakat lebih mengenal sosok beliau dari hal ilmu kebatinannya yang bisa dibilang sakti pada masa itu. Pada waktu itu banyak ulama atau para kiai yang dikenal mempunyai ilmu kesaktian di tanah Jawa. Kiai Jauhar Cirebonlah salah satunya. Sampai-sampai pesantren Balerante dikenal dengan pesantren paling unggul dalam pembelajaran ilmu hikmah kebatinan yang berada di Jawa Barat. Pesantren Balerante kala itu banyak didatangi para pejuang yang meminta doa serta belajar ilmu kanuragan dari Kiai Jauhar sebelum mereka turun ke medan pertempuran. Diceritakan konon pada saat itu, ada seorang pendekar yang sakti mandraguna yang ingin menguji keilmuan Kiai Jauhar. Namun tidak diketahui berasal dari mana pendekar tersebut. Pendekar tersebut memang memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Ia selalu datang untuk mencari orang-orang yang dianggap sakti di semua daerah, dengan bertujuan untuk mengadu dan menguji kesaktian yang ia miliki. Saking saktinya, pendekar tersebut datang ke Balerante dengan berjalan kaki di atas air aliran sungai Balerante. Namun tanpa ia sadari, Kiai Jauhar telah mengetahui akan rencana kedatangan dan tujuan pendekar tersebut. Kiai Jauhar pun seketika memerintahkan santri-santrinya yang sedang mengaji di dalam pondok untuk berpindah tempat. Beberapa santrinya diminta untuk mengaji di atas sungai, sebagian lainnya untuk duduk di atas pohon daun pisang. Karena perintah dari sang guru, para santri pun langsung bergegas untuk menjalankan perintah tersebut walaupun mereka merasa heran dan bertanya-tanya di dalam hati. Kenapa harus berpindah tempat ke atas sungai dan di atas pohon daun pisang yang sangat mustahil untuk dilakukan? Mereka pun ragu bahkan takut melakukannya. Setelah para santri melakukan apa yang diperintahkan oleh Kiai Jauhar, mereka sontak kaget dengan apa yang terjadi. Para santri yang disuruh mengaji di atas sungai, ternyata mereka mengapung di atas air dan tidak tenggelam ke dalam sungai. Bahkan tidak sedikit pun basah terkena air aliran sungai Balerante. Begitupun para santri yang disuruh mengaji di atas pohon daun pisang, mereka tidak terjatuh bahkan tidak goyang sedikit pun, meski mereka duduk di atas daun pisang yang melambai-lambai. Tak lama berselang, pendekar yang hendak menantang dan menguji kemampuan Kiai Jauhar pun tiba. Seketika ia pun kaget melihat para santri Kiai Jauhar yang mengaji di atas aliran sungai dan duduk di atas pohon daun pisang. Pemandangan tersebut pun membuatnya sangat takjub sekaligus malu terhadap Kiai Jauhar. Bagaimana tidak, ia yang datang secara tiba-tiba dengan tujuan untuk menantang dan menguji kesaktian sudah diketahui oleh Kiai Jauhar. Karena sudah terlanjur datang,
pendekar tersebut pun tetap melanjutkan rencananya untuk mengadu kesaktian dengan Kiai Jauhar. Namun sebelum pendekar tersebut mengeluarkan ilmu kesaktiannya, dengan sangat tenang Kiai Jauhar sudah terlebih dahulu mengeluarkan ilmu yang sama yang dimiliki oleh pendekar tersebut. Kejadian itu terjadi terus-menerus sampai habis kemampuan dan kesaktian sang pendekar. Dirasa sudah tidak ada lagi kesaktian yang akan dikeluarkan, pendekar tersebut pun pada akhirnya mengaku kalah dan mengakui kealiman serta kesaktian Kiai Jauhar. Nama besar Kiai Jauhar dalam hal keilmuan yang dimiliki menjadikan beliau salah satu referensi kiai yang dituju untuk menimba ilmu agama serta ilmu olah kanuragan. Menurut informasi dari salah satu kiai sepuh yang ada di Cirebon menceritakan bahwa santri-santri Cirebon dan sekitarnya jika setelah mesantren ke berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Madura, mereka diamanati untuk tetap mengaji kepada Kiai Jauhar Barelante Cirebon. Sehingga walaupun mereka sudah menjadi kiai yang alim di daerahnya, mereka akan tetap ngaji mingguan kepada Kiai Jauhar. Hal ini menunjukkan tingginya keilmuan seorang Kiai Jauhar di antara kiai-kiai Cirebon pada masanya. Kiai Jauhar wafat pada tahun 1941. Setelah beliau wafat, pesantren Balerante dipimpin oleh putranya yakni Kiai Haji Ridwan Jauhar. Sampai sekarang nama besar Kiai Jauhar tetap menjadi panutan di kalangan pesantren sebagai seorang kiai yang alim yang berasal dari Cirebon.